Kamu tuh gila. Kamu yang gila. Perdebatan kali ini semakin sengit. Jari telunjuk yang semulanya mengarah tepat di wajah Celine, ditepis wanita itu dengan kasar. Bentakan suaminya ia balas tak kalah kerasnya. Edgar menatap nyalang wanita di depannya. Matanya jelas sekali memancarkan kilatan amarah. Namun, bukan berarti itu membuat nyali Celine menciut. Wanita itu pun ikut memberikan tatapan yang tak kalah tajamnya. Ternyata sekali jalang, memang tetaplah jalang. Desis Edgar dengan suara rendah. Kini tatapannya mulai menatap rendah ke arah Celine. Seolah di depannya adalah sosok yang menjijikkan. Padahal wanita tersebut adalah istrinya sendiri. Plak. Jika sedari tadi Celine membantah tuduhan suaminya karena lancang menyebutnya wanita rendahan, kini dengan berani ia menamparkan pipi suaminya dengan keras. Nggak usah bilang gue jalang kalau nyatanya lo juga penikmat jalang. Balas Celine penuh penekanan. Sebersih apa sih mulut lo sampai bilang gue jalang, hah? Kamu berani nampar aku? Tanya Edgar hampir tidak percaya. Kenapa enggak? Kamu pikir selama ini aku takut sama kamu? Kamu jelas salah besar, Edgar. Selama ini aku cuma menghormati status kamu sebagai suami. Tapi, semakin kesini aku makin sadar kalau tingkah kamu ini sangat-sangat tidak mencerminkan seorang suami. Bahkan, sebagai manusia saja tidak. Edgar semakin murka begitu mendengar jawaban istrinya. Tangannya bahkan sudah terangkat, siap melayangkan pukulan pada wanita yang berstatus istrinya itu. Selama ini ia belum pernah menamparkan wanita lain kecuali pada Celine tempo hari. Namun, sadar jika dirinya seorang pria, Edgar langsung mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, mengepalkan tangannya erat-erat, sampai-sampai memperlihatkan urat tangannya. Kamu dengar baik-baik, Celine. Edgar memegang kedua bahu istrinya cukup erat, kemudian meminta wanita itu untuk menatap matanya. Aku nggak peduli kamu mau jadi wanita murahan atau enggak. Tapi, kamu harus ingat dengan tugas kamu. Jangan pernah berhubungan dengan pria lain selain dengan aku sampai kamu memberikan aku keturunan. Celine lagi-lagi menghempaskan tangan suaminya dengan kasar. Entah kenapa sekarang ia merasa jijik dengan Edgar. Selalu saja setiap bertengkar ia akan merasa menyesal. Menyesal dengan semua yang terjadi. Di lain sisi ia memang pantas mendapat hukuman seperti ini, mengingat perbuatannya dulu sangat mengerikan. Kata jalang yang sering ia lontarkan pada orang-orang yang ia bully dulu, kini berbalik padanya. Baru ia sadari jika satu kata tersebut benar-benar sangat menusuk di hati. Jika menuruti sisi lemahnya, tentunya ia ingin sekali menangis detik itu juga. Tapi biar bagaimanapun, ia tidak mau terlihat lemah di depan orang yang amat ia benci. Nggak perlu kamu ingatin, kapasitas otakku nggak seburuk itu. Jadi, ingat baik-baik Edgar, kamu nggak punya hak untuk ngelarang aku dekat sama cowok lain. Ki, jelas aku punya hak. Kamu mendadak pikun atau gimana? Aku masih suami kamu, Celine. Edgar lebih dulu memotong ucapan istrinya. Mendengar kata suami, mendadak tawa Celine berderai. Berani sekali pria itu mengucapkan kata tersebut di tengah situasi yang sedang panas seperti ini. Suami gimana maksud kamu? Kata suami itu sebenarnya terlalu bersih untuk diucapkan oleh orang seperti kamu. Kamu harus ingat, meski hubungan kita sah secara hukum dan agama, tapi kita tidak lebih hanya sekadar partner kerja sama. Lagi, Celine berucap penuh penekanan. Tapi bisa nggak sih sikap jalang kamu itu dikurangi? Apa ngerasa gatal banget sampai keganjenan sama cowok lain? Apa selama ini aku kurang memuaskan kamu di atas ranjang? Pakai acara peluk cowok lagi. Kembali Edgar mengungkit masalah awal. Sebenarnya Edgar sendiri tak tahu apa yang membuatnya benar-benar murka sekarang ini. Melihat semua foto yang dikirim Elena tadi membuatnya panas sekali, apalagi kala mendapati salah satu foto di mana memperlihatkan istrinya sendiri yang memeluk pria lain, dan yang parahnya,
ia dapat melihat dengan jelas jika pria yang ada di foto tersebut tengah memegang bokong istrinya. Rasanya ada yang terbakar dalam dirinya melihat semua foto-foto tersebut. Padahal dirinya yang selaku suami saja tidak pernah dipeluk Celine sedemikian rupa. Celine sempat memejamkan matanya. Begitu membukanya kembali, pandangannya tak sengaja mengarah pada cermin besar yang ada di ruangan suaminya. Memiliki cermin, tapi tidak pernah berkaca, batinnya. Namun, karena sadar jika dirinya membalas dengan keras, tentunya permasalahan tidak akan habis, Celine memilih untuk bersikap santai saja. Memangnya kenapa? Aku hanya memeluk cowok, tidak sampai berhubungan badan dengannya. Seharusnya kamu fine-fine aja dong. Urusan jalan atau tidaknya, itu urusanku. Kamu tenang aja, aku berjanji tidak akan berhubungan dengan pria lain sebelum aku memberikan kamu anak, balas Celine berusaha santai. Tapi aku nggak suka ngeliat kamu dekat sama cowok lain, kata Edgar kembali dengan napas memburu. Celine tersenyum sinis. Ada sedikit keganjalan dari ucapan suaminya itu barusan. Why? Kenapa kamu marah untuk hal sepele seperti itu? Mau aku dekat sama cowok kek, peluk dia, atau cium dia kek, nggak apa-apa, kan? Selagi dia nggak nanam benih, seharusnya kamu nggak perlu semurka ini. Dilihat dari ekspresi dan caramu bicara, sepertinya kamu cemburu. Edgar langsung diam mendengar kata akhir yang dilontarkan istrinya. Cemburu. Benarkah ia murka saat ini semata-mata karena cemburu? Namun, bukankah cemburu pertanda cinta? Ia bahkan tak memiliki perasaan apapun pada Celine, lantas bagaimana mungkin ia cemburu? Kamu bilang aku cemburu. Oh, astaga, Celine, bangun deh, jangan mimpi terus. Aku nggak mungkin cemburu. So, jika memang seperti itu, kenapa kamu bertingkah berlebihan? Kamu nggak jatuh cinta sama Celine, kan? Sengaja Celine terkekeh pelan. Kali ini ia memilih menatap kedua mata suaminya. Menyelami tatapan pria itu, apakah benar memiliki perasaan lebih padanya atau tidak? Namun, Edgar yang merasa risih dengan tatapan istrinya, buru-buru mengalihkan pandangan. Sial. Ini kenapa dirinya malah mendadak gugup mendapati istrinya yang terus menatap wajahnya. Kamu jangan terlalu kepedean, Celine. Jatuh cinta katamu. Memangnya apa yang menarik dalam dirimu sampai-sampai aku jatuh cinta? Asal kamu tahu, aku marah karena aku takut kamu mencampurkan benihku dengan benih pria lain. Oh, gitu, ya. Celine mengangguk-anggukkan kepalanya dengan santai. Kupikir karena cinta, kan siapa tahu kamu mendadak mau memperpanjang kontrak kerja sama kita, yang awalnya sampai aku memberikan keturunan, jadi seumur hidup. Maksudnya, Edgar sedikit tidak paham dengan kata seumur hidup yang dilontarkan istrinya. Ya, siapa tahu kamu mau menjalani hubungan suami istri yang benar. Celine memperjelas ucapannya, wanita itu semakin terkekeh. Mimpi. Balas Edgar begitu sinis. Celine terkekeh. Kemudian wanita itu memilih untuk keluar dari ruangan Edgar. Setidaknya perdebatannya sudah selesai. Ya, sekarang ia sadar, menghadapi orang seperti Edgar memang perlu kesabaran ekstra. Baik, jika perdebatannya sudah selesai, saya undur diri, Pak Edgar. Senang berdebat dengan Anda. Celine sedikit membungkukkan tubuhnya, tak lupa memberikan senyum manis pada pria yang tadi menyebutnya jalang. Edgar. Pria itu sampai melongo melihat tingkah istrinya. Ini kenapa malah dirinya yang kena mental? Celine bahkan terlihat biasa saja, padahal ucapannya tadi bisa dikatakan cukup berlebihan. Jujur saja, ia tadi sangat murka sekali pada Celine dan pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Miko. Bukan apa-apa, tapi tidak bisa dipungkiri jika pria yang bersama istrinya tadi memang tampan dan manis. Karena mengira itu mantan kekasih istrinya, makanya ia murka. Awalnya rasa marahnya itu seketika lenyap begitu mengetahui hubungan mereka hanya sekadar teman masa kecil. Tapi, begitu Miko memuji bahkan mengungkit-ungkit masa lalu, kembali rasa panas tersebut menghampiri dirinya.
Tingkah pria itu seperti mengenal dekat istrinya, membuatnya merasa seperti ada saingan. Begitu Selin hendak membuka gagang pintu, wanita itu terdiam sesaat di sana. Memilih berbalik, kemudian menatap suaminya kembali. Kedua sudut bibirnya ia angkat menciptakan senyuman yang indah. "Pak Edgar," panggil Selin dengan manja. "Apa?" jawab Edgar yang mendadak heran dengan suara istrinya yang jelas sekali dibuat-buat. Cemburunya dikurangin, "Ya. Jangan terlalu kentara banget, malu sama mulut yang awalnya berkoar-koar bilang nggak akan mungkin jatuh cinta." Setelah berucap demikian, Selin langsung keluar dari ruangan Edgar dengan santai. Sementara Edgar, pria itu lagi-lagi terdiam mendengar ucapan istrinya yang terdengar amat pede sekali. "Sialan kamu, Selin. Mana mungkin aku jatuh cinta sama perempuan kayak kamu?" teriak Edgar dari dalam ruangan. Selin terbangun. Di pencahayaan yang cukup minim tersebut, ia masih dapat melihat wajah tenang suaminya yang kebetulan tengah tidur menghadap dirinya. Sejenak, wanita itu menikmati pemandangan di depannya. Tampan. Edgar memang tampan. Meski pria itu sibuk dengan urusan kantor, tapi ia sebagai seorang istri sangat tahu betul jika suaminya itu orang yang pembersih. Setiap masak pun pria itu selalu menyuruhnya untuk langsung mencuci bekas piring dan wajan yang kotor. Menyesal iya, tapi bersyukur juga iya. Selin menghela napas. Di satu sisi ia sangat menyesal menikah dengan sosok pria seperti Edgar. Pria itu terlalu kasar, baik dari ucapan maupun perbuatan. Tapi, di lain sisi ia juga bersyukur karena bisa menikah dengan pria mapan seperti Edgar. Setidaknya ia tidak pusing memikirkan masalah shopping dan perawatan tubuh serta wajahnya. Ya, bisa dibilang alasan utamanya ingin hidup dengan Edgar, semata-mata karena ingin uang pria itu. Mendengar suara dengkuran suaminya, mendadak Selin gemes ingin mencubit hidungnya agar tidak bisa bernapas. Biar bagaimanapun ia masih ingat segala hinaan pria itu tadi siang. Bukanlah hal yang susah membunuh pria itu, apalagi dalam keadaan tertidur, sekali tusuk di jantungnya pun pasti langsung mati. Namun, untuknya tentu saja sangat berat, mengingat membunuh hewan saja tidak berani, boro-boro manusia. Ini kenapa mendadak lapar, ya? Selin mengambil ponselnya yang terletak di atas nakas. Wanita itu sedikit tersentak melihat jam yang ternyata sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Berhubung perutnya sudah berbunyi beberapa kali, buru-buru Selin menyingkap selimutnya, kemudian berjalan keluar dari kamar dengan bantuan senter ponselnya. Wanita itu membuka perlahan pintu agar tidak membangunkan suaminya. Kemudian menuruni tangga secara perlahan. Faktor stres kadang memang membuatnya sering kali terbangun tengah malam atau menjelang subuh. Ia termasuk salah satu wanita yang jika stres, selalu melampiaskannya pada makanan. Seperti hari ini, padahal tadi sewaktu makan malam, ia makan dengan porsi sedang. Karena malas memasak sekaligus takut tidak enak, Selin memilih memasak mie instan saja. Lebih praktis, pikirnya. Segera diambilnya sebungkus mie instan, kemudian bakso, sosis, dan sawi sebagai bahan pelengkapnya. Untunglah ia sudah jago urusan menghidupkan kompor. Selagi menunggu air mendidih, Selin bernyanyi pelan. Sebenarnya suaranya tidak terlalu buruk jika bernyanyi, tapi tentunya tidak bisa dikatakan bagus. Setelah selesai memasak mie, wanita itu bergegas membawanya ke ruang tamu. Karena takut dengan suasana yang begitu sunyi, Selin memilih menyalakan televisi, kemudian makan sambil menonton. Di saat sedang makan, tak sengaja ia melihat adegan di mana seorang gadis kecil tengah menangis sembari memeluk kuburan ibunya yang masih basah. Melihat itu, sontak saja air mata Selin ikut mengalir, ia mendadak merindukan ibunya yang sudah tiada. "Ma, Selin kangen," ucap Selin di sela-sela tangisannya. Wanita itu semakin terisak. Andai ada ibunya, ingin sekali ia bercerita segala yang ia lalui selama ini. Wanita itu terlalu cepat pergi, padahal putrinya masih sangat memerlukan. Curhat dengan ayahnya.
Itu bahkan bukanlah pilihan yang baik. Ma, hidup Selin hancur. Semenjak Mama pergi, Papa udah nggak sama kayak dulu lagi. Papa berubah, Ma. Selin udah menikah. Tapi, hidup Selin justru semakin hancur. Selin pengen ketemu sama Mama. Selin pengen banget rasanya mengakhiri hidup. Selin kena karma, Ma. Hidup Selin benar-benar hancur. Rumah tangga Selin bahkan sangat mengerikan. Selin terus menangis sampai-sampai tangisan tersebut terdengar mulai memilukan. Hidupnya hanya bahagia saat ada ibunya. Setelah wanita itu pergi jugalah kebahagiaannya. Alih-alih merasa hampa tanpa sosok ibunya, ia justru merasa sangat menderita. Selin benar-benar punya suami yang buruk, gumam Selin. Puas mengutarakan semua unek-uneknya, wanita itu kemudian memilih segera menghabiskan mie yang tadi ia buat. Pandangannya kali ini sudah tidak mengarah pada televisi. Bercerai dengan Edgar. Mungkin pilihan yang paling tepat, tapi mungkin juga pilihan paling salah. Ia memang bersyukur karena sejak kecil sudah merasakan hidup enak. Tapi, justru karena itulah ia tidak berani berpisah dengan Edgar, takut merasakan hidup seperti layaknya gelandangan. Mengingat ayahnya tak begitu mempedulikannya. Tanpa Selin sadari, ada seseorang yang tengah memperhatikan dirinya. Sosok itu bersembunyi di belakang tangga, memperhatikan dengan sangat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan istrinya. Seburuk itukah aku? Gumam sosok tersebut. Edgar terbangun begitu merasa kosong di sampingnya. Sejak menikah dengan Selin, ia memang cenderung suka memeluk wanita itu. Itu semua karena jika memeluk istrinya, tidurnya terasa semakin nyenyak. Aneh mungkin, tapi memang itu faktanya. Meraba-raba ke samping, Edgar tak kunjung mendapati tubuh istrinya. Pria itu lantas terbangun untuk memastikan di mana istrinya. Namun, keningnya seketika mengerut karena tidak mendapati keberadaan Selin. Kemana dia? Gumam Edgar sembari menyusuri pandangan ke segala penjuru. Melihat kamar mandi, ia pikir istrinya pasti di dalam sana. Edgar bergegas bangkit berdiri, lalu berjalan menuju kamar mandi. Dibukanya secara perlahan pintu kamar mandi yang ternyata tidak dikunci. Namun, begitu menyembulkan kepalanya, ia tak mendapati siapapun. Selin, panggil Edgar dengan pelan. Tapi, tidak ada sahutan. Merasa yakin istrinya memang tidak berada di kamar mandi, Edgar melangkahkan kakinya turun ke bawah. Tujuannya kali ini ruang tamu, berpikir mungkin istrinya berada di sana. Benar saja. Dari tangga, Edgar sudah melihat ada cahaya serta suara yang ia yakini berasal dari televisi. Ingin menghampiri istrinya, tapi mendadak saja ia gengsi. Lagi pula untuk apa menemui Selin, yang ada bisa canggung, pikirnya. Edgar memilih bersembunyi di balik tangga dan memantau apa saja yang dilakukan istrinya. Ia sempat melongo karena tahu jika istrinya sedang makan. Gila, makan tengah malam. Apa wanita itu tidak takut gemuk, pikirnya. Tak lama Edgar mendengar suara isak tangis. Mulanya ia bingung, apakah ini suara istrinya atau suara wanita lain, pikirnya. Ya, siapa tahu saja ada yang mengganggunya. Namun, semakin lama ia yakin jika yang menangis tersebut adalah istrinya. Kenapa mendadak menangis? Tanya Edgar dalam hati. Tak lama Edgar mendengar dengan jelas semua yang diucapkan istrinya. Sampai akhirnya ia mendengar kalimat istrinya yang mengatakan ia sangat buruk sebagai suami. Seburuk itukah aku? Gumamnya. Di satu sisi ia rasa bersalah karena sudah membuat Selin sakit dan menderita. Apalagi kala ia teringat dengan Ibu Am yang begitu baik padanya. Dulu wanita itu sering menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang putri, dan entah memang berjodoh atau bagaimana, ia sekarang malah menikah dengan Selin. Ya, meskipun pernikahan tanpa cinta. Tapi, mau bagaimana lagi, ia tak mencintai Selin dan sudah membenci yang namanya cinta sejak cinta pertamanya memilih pria lain. 1 jam berdiri di belakang tangga, Edgar perlahan sudah tidak mendengar suara tangisan istrinya. Karena penasaran,
Pria itu berjalan secara perlahan dan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Sesuai dugaannya, Celine tertidur di sofa setelah menghabiskan semangkuk mie. Tak tega melihat posisi tidur istrinya, dengan perlahan Edgar membantu agar wanita itu tidur terlentang. Sebenarnya bisa saja ia menggendong wanita itu ke kamar, tapi gengsi jika wanita itu terbangun dan sadar jika dirinya semalam tidur di sofa. Ingin membawakan selimut, tapi gengsi juga. Ia takutnya Celine mengejeknya lantaran memberikan perhatian. Ah, bodohlah. Setelah mematikan televisi, Edgar memilih kembali ke kamar. Kali ini benar-benar meninggalkan istrinya seorang diri di ruang tamu. Salah sendiri, pikirnya. Meski sedikit tidak tenang meninggalkan istrinya di ruang tamu, tapi sekian menit kemudian Edgar bisa juga tertidur. Celine, bangun. Edgar menepuk pelan pipi istrinya. Sebenarnya tidak tega membangunkan wanita itu lantaran masih teringat dengan kejadian tengah malam tadi, tapi biar bagaimanapun mereka harus tetap kerja. Celine tak kunjung bangun. Wanita itu justru semakin meringkuk. Edgar yang melihatnya sadar betul jika sebenarnya wanita itu kedinginan. Apalah daya, gengsinya melebihi rasa kasihan. Ingin menggendong wanita itu ke kamar, otomatis Celine bakal tahu jika dirinya yang menggendong, padahal posisinya semalam kan sedang marah. Ingin memberikan selimut pada wanita itu, kembali lagi rasa gengsi menghampiri. Takutnya wanita itu GR mendapat perhatian darinya. Ah, benar-benar salah sekali. Melihat wajah damai Celine, tanpa sadar Edgar mendekatkan wajahnya pada wanita itu. Ditatapnya wajah sang istri dari dekat. Hidung mancung serta bola mata yang langka tersebut benar-benar indah sekali untuk dipandang. Membuat siapa saja pasti betah melihat wajah dan mata tersebut. Entah dilakukan sadar atau tidak, Edgar semakin mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Pria itu membasahi bibirnya, ingin mengecup kening wanita itu, tapi gengsi. Toh Celine tidur juga. Berhubung istrinya sedang tidur, Edgar mengambil kesempatan untuk memberikan kecupan di kening wanita itu. Terasa sekali jika dirinya seperti menyentuh sesuatu yang amat lembut. Dan oleh karena itu, ia malah memilih berlama-lama mengecup kening istrinya. "Kamu ngapain?" Edgar melotot mendengar suara serak ala orang yang baru bangun. Ia yang masih menikmati kening wanita itu, buru-buru bangkit berdiri dan menjauh. Benar saja. Istrinya membuka mata lalu menatap dirinya. Melihat Celine yang menatap dirinya, Edgar mendadak salah tingkah. Ia mengecup kening istrinya tadi hanya karena penasaran. Sumpah. Tidak bermaksud mencium karena cinta. Lagi pula mana mungkin ia memiliki perasaan lebih pada Celine, wanita yang sering membuatnya jengkel. Baru saja membuka mata, Celine kembali memejamkannya lantaran matanya terasa sakit jika dibuka. Ah, akibat menangis semalaman, membuat matanya terasa bengkak dan sulit untuk melihat sekitar. "Ngapain nyium?" tanya Celine dengan mata tertutup. Tadi posisinya ia memang tertidur. Tapi, begitu suaminya membangunkan, posisinya sebenarnya sudah bangun, hanya saja karena rasa dingin yang menyergap sampai ke tulang, ia jadi malas bangun dan memilih meringkuk. Tak ia sangka jika setelahnya ia merasakan ada embusan napas di wajahnya, lalu kemudian satu kecupan lembut mendarat di keningnya. Tentu itu sangat terasa karena posisi bibir suaminya basah. "Kapan aku nyium kamu?" seru Edgar tidak mau mengaku. Sial. Ia merutuki dirinya sendiri saat ini karena sudah ketahuan oleh sang istri. Iya, kalau posisinya hubungan mereka berdua baik-baik saja, setidaknya ia pasti ada alasan. Tapi, hubungan mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja, gengsi dong jika ketahuan mencium, padahal semalam menyebut wanita itu wanita murahan. Masih dalam posisi mata tertutup, Celine menyentuh keningnya yang masih terasa sedikit basah. "Aku nggak bodoh, Edgar, jelas-jelas kamu mencium tadi." Gerutu wanita itu karena kesal suaminya tak mau mengaku. "Astaga, Celine, kamu jangan kepedean jadi orang.
Tadi itu ada nyamuk di kening kamu. Kamu pikir aku nyium kamu karena cinta atau suka? Oh, astaga, itu hanya ada di mimpi kamu. Kalau ada nyamuk, ngapain dicium? Di mana-mana juga ditepuk kali. Kamu yang benar aja bikin alasannya, kalau kamu nyium, otomatis kemakan dong nyamuknya. Bikin alasan yang ngotak dikit kenapa? Lagi-lagi Edgar terdiam. Apa-apaan ini? Ini kenapa dirinya mendadak bego di depan istrinya? Ia bahkan tak sadar jika baru saja membuat alasan yang sangat tidak masuk akal. Mana istrinya mempermasalahkan hal itu lagi? Apa tidak bisa dilupakan saja, ia sendiri bahkan tak sengaja mencium tadi. Ah, udahlah. Kamu jangan GR jadi cewek. Aku tadi nggak sengaja nyium kamu. Ini pun bibir aku rasanya gatal abis nyium kening kamu. Meski tidak dilihat istrinya, Edgar berpura-pura menggaruk bibirnya. Alasan, balas Celine sedikit sinis. Ya, kalau nggak percaya nggak usah. Tapi, jangan sampai GR juga dong. Sekarang, buruan. Mandi dan siap-siap. Ingat, kamu itu sekretarisku. Kupecat baru tahu rasa. Meski dalam posisi terpejam, Celine tetap mengangguk. Wanita itu kemudian bangkit berdiri, lalu berjalan sedikit sempoyongan. Baru saja 2 langkah, Celine hampir saja terjatuh karena hilang keseimbangan. Untunglah Edgar yang sedari tadi memperhatikan istrinya, dengan sigap menahan tubuh wanita itu, sehingga tidak jadi jatuh. Hati-hati dong jalannya. Tegur Edgar sedikit jengkel. Pusing, keluh Celine sembari memegang kepalanya. Ah, mana matanya sipit karena bengkak akibat menangis sampai jam 3 lewat. Bayangkan, menangis full 1 jam. Tumben kamu bangun-bangun merasa pusing. Lagi pula di mana-mana orang abis bangun merasa segar. Itu juga, kenapa mata kamu bengkak? Abis nangis atau gimana? Terus ngapain kamu tidur di sofa? Ngambek. Sederet pertanyaan langsung Edgar lontarkan. Sebenarnya ia tahu saja kenapa mata istrinya bengkak. Ya, jelaslah tahu, orang semalam dirinya melihat dan mendengar tangisan pilu wanita itu. Banyak omong kamu. Ini mata aku bengkak karena kemasukan nyamuk yang kamu cium tadi. Sialan kamu, Celine. Edgar langsung mengumpat istrinya, karena sadar wanita itu tengah mengejek dirinya. Celine terkekeh pelan. Udah, buruan bantuin aku ke kamar mandi. Aku mau cuci muka. Jalan aja sendiri. Balas Edgar yang ogah membantu istrinya. Siapa suruh nangis, pikirnya. Celine berdecak kesal. Nggak guna banget kamu jadi suami. Mulut kamu, ya. Rasanya ingin sekali Edgar menarik bibir istrinya karena berani menyebut dirinya tidak berguna. Dengan perasaan tidak ikhlas, Edgar akhirnya membantu istrinya itu berjalan menuju kamar mandi yang ada di kamar mereka. Makasih. Ketus Celine sedikit tidak ikhlas. Memang tidak tahu terima kasih. Sama-sama. Balas Edgar tak kalah ketusnya. Celine menatap komputer di depannya dengan sesekali menggeleng lantaran masih merasa pusing. Padahal ia sudah menikmati secangkir kopi, berharap bisa menghilangkan rasa pusingnya. Namun, itu semua seperti tidak membantunya. Nyatanya kepalanya masih terasa pusing meski tidak sepusing tadi pagi. Saat jari jemari wanita itu tengah bergerak lincah di atas keyboard komputer, tiba-tiba ponsel Celine berdering. Buru-buru wanita itu mengambil gawainya, lalu melihat siapa yang menghubunginya. Papa. Celine bergumam begitu melihat nama kontak yang menghubunginya. Tumben-tumben sekali ayahnya menghubungi dirinya. Karena yakin pasti ada sesuatu yang penting, wanita itu segera mengangkat panggilan dari ayahnya tersebut. Iya, halo, Pak. Jawab Celine begitu panggilan terhubung. Celine, Papa mau bicara sama kamu sekaligus sama suami kamu. Bicara apa? Tanya Celine yang mendadak heran. Ada perlu apa coba ayahnya dengan Edgar? Ya, meskipun Edgar menantunya, tapi hubungan mereka berdua kan tidak sedekat itu. Orang dirinya selaku anak saja sudah tidak terlalu dekat dengan ayahnya.
Ayah pengen ketemu sama kamu dan Edgar. Ayah mau bicara dan ini penting banget. Apa kita bisa ketemu dan makan siang bareng hari ini? Celine nggak pasti sih. Tapi, dari jadwal, kayaknya Edgar nggak terlalu banyak kerjaan deh hari ini. Jadi, kemungkinan besar bisa aja. Memangnya papa mau bicara apa sih? Celine sampai penasaran sekali apa yang hendak diberitahu ayahnya. Sepertinya penting sekali, karena ia tahu watak ayahnya. Papa nggak bisa bilang di telepon gini. Lebih baik kita ketemuan aja. Papa pengen ngenalin kamu sama seseorang. Mendengar kata seseorang, Celine semakin kepo. Berbagai tebakan muncul di benaknya. Tapi, yang ia yakini, ayahnya pasti berniat mengenalkan dan mempertemukan dirinya dengan Miko. Ya udah, nanti Celine kasih tahu ke Edgar. Lagian ini juga udah jam 11. Udah hampir memasuki waktu makan siang. Setelah panggilan terputus, Celine buru-buru masuk ke ruangan suaminya untuk memberitahukan permintaan ayahnya tadi. Untunglah Edgar tak banyak bertanya dan malahan langsung menyetujui permintaan ayah mertuanya. Setelah mendapat lokasi tempat makan siang dari ayahnya, Celine dan Edgar bergegas menuju salah satu restoran yang kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari kantor mereka. Beberapa menit mengendarai mobil, akhirnya keduanya sampai di restoran yang dimaksud. Bergegas keduanya masuk dan mencari sosok Liam, Ibu Celine dan Pak Edgar. Tanya seorang pelayan yang menghampiri Celine dan Edgar. Iya, kami yang dimaksud. Kenapa, Pak? Pak Liam sudah menunggu di atas, jawab pelayan tersebut dengan ramah. Namun, jawaban tersebut tentunya mendapat tatapan heran dari Celine dan Edgar. VIP. Celetuk Edgar yang sedari tadi hanya diam saja. Iya, Pak. Pak Liam sudah memesan ruangan VIP. Edgar dan Celine saling pandang. Hanya makan siang saja, kenapa pula harus memesan ruangan VIP? Menghabiskan duit saja, pikir mereka. Mari saya antar. Celine dan Edgar kemudian mengikuti pelayan tersebut menuju ruangan VIP. Begitu sampai, keduanya langsung masuk dan mendapati ayahnya tengah duduk sembari menikmati secangkir kopi. "Pa," panggil Celine, kemudian menyalami pria paruh baya tersebut. Edgar pun turut melakukan hal yang sama. "Maaf telat, Pa," ucap Edgar tersenyum tipis. Berusaha bersikap ramah pada ayah mertuanya. "Tidak masalah," jawab Liam ikut tersenyum tipis. "Tadi katanya ada yang mau papa bicarakan, terus mau ngenalin seseorang. Siapa?" Celine langsung menodongkan pertanyaan yang sedari tadi bersarang di pikirannya. Perasaannya mendadak tidak enak mendapati ayahnya yang tersenyum lembut. Tidak seperti biasanya saja. "Celine, sebentar lagi kamu bakal punya adik." Uhuk, uhuk. Kali ini bukan Celine yang tersedak, melainkan Edgar. Karena merasa sangat haus, ia meminum teh yang memang disediakan untuknya. Namun, baru saja meminumnya sedikit, ia langsung tersedak begitu mendengar penuturan ayah mertuanya. Ini telinganya tidak salah dengar, kan? Sementara Celine, wanita itu melotot tidak percaya. Ini kenapa pula ayahnya dengan enteng mengatakan jika sebentar lagi dirinya akan memiliki adik. Padahal, ibunya saja sudah tiada. Maksud papa apa? Mama aja udah meninggal, loh. Seru Celine yang mulai tersulut emosi. Napasnya memburu karena sedikit demi sedikit ia paham maksud yang sebenarnya dari ayahnya. Mengingat, pria itu suka jajan. "Papa bakal cerita, dan kamu juga nggak punya hak untuk ngelarang, biar bagaimanapun papa juga perlu yang namanya kebutuhan biologis," ucap Liam dengan tegas. Umurnya memang sudah mencapai setengah abad, tapi meskipun demikian, bukan berarti dirinya sudah tidak tertarik dengan wanita. Kebutuhan biologisnya pun harus terpenuhi. Hati Celine terasa sakit mendengar ayahnya yang mengatakan dirinya tidak punya hak. Posisinya bahkan seperti bukan seorang anak saja. Sementara Edgar yang tahu jika istrinya sakit hati, memilih diam saja.
Papa udah nggak pernah jajan sembarangan selama 2 bulan akhir ini. Papa menjalin hubungan dengan seorang wanita muda yang sangat cantik. Kita sering menghabiskan waktu bersama dan jujur, Papa mencintai dia. Sosok dia yang lemah lembut dan penyayang membuat Papa merasa nyaman. Awalnya kita berdua hanya menjalin hubungan seperti layaknya kekasih. Tapi, semalam Papa dapat kabar kalau dia ternyata hamil. Tentunya Papa bersyukur mempunyai anak dari wanita yang begitu ramah dan pintar seperti dia. Dalam waktu dekat ini, Papa berencana akan menikahi dia. Papa memanggil kalian berdua bukan untuk meminta restu, karena ada atau tidaknya restu dari kalian, Papa akan tetap menikahi dia, karena yang ada di dalam perutnya adalah darah daging Papa sendiri, adik kamu, Celine. Celine benar-benar tidak habis pikir dengan ayahnya. Sosok yang ia kenal baik selama ini, ternyata sosok yang begitu egois, selalu memikirkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan perasaannya sebagai seorang anak. Bagaimana mungkin dirinya memiliki seorang adik di saat usianya sudah dewasa seperti ini? Siapa wanitanya? Umurnya berapa? Tanya Celine dengan pandangan kosong. Ia melihat ada secangkir teh di samping ayahnya. Otomatis calon ibu tirinya itu ada di situ juga, lalu kemana dia? Dia lebih tua dari kamu. Umurnya 28 tahun. Lagi-lagi Celine melotot tidak percaya. Ini dirinya tidak salah dengar, kan? Umur calon istri ayahnya bahkan hanya berbeda 3 tahun darinya. Bagaimana mungkin pria itu menikahi wanita yang masih sangat muda, bahkan seumuran dengan putrinya sendiri? Tak jauh berbeda dengan Celine, Edgar pun hampir dibuat tidak percaya. Ia bahkan sampai tak mampu membayangkan jika menikah dengan wanita yang hampir seumuran dengan putrinya sendiri. Kenapa Papa menikahi wanita yang bahkan seumuran sama anak Papa? Papa gila apa? Jaga mulut kamu, Celine. Bentak Liam menatap tajam putrinya. Berani sekali kamu menyebut Papa gila. Untuk urusan umur, mau bagaimana lagi, Papa mencintai dia, dan bisa saja dia memang jodoh Papa setelah ibu kamu meninggal. Siapa perempuannya? Tanya Celine dengan lemah. Rasanya sudah tidak ada lagi tenaga untuk menghadapi ayahnya. Nanti juga kamu bakal tahu. Kebetulan dia lagi ke toilet, mungkin sebentar lagi. Saat ini fokus Edgar justru mengarah pada tas putih yang ada di samping ayah mertuanya. Entah kenapa ia seperti tidak asing dengan tas perempuan yang ada pita di depannya. Seperti pernah melihat, tapi tidak ingat sama sekali. Nah, itu dia. Liam tersenyum lebar melihat kekasihnya masuk. Edgar dan Celine kompak memutar kepala mereka ke belakang untuk melihat siapa yang menjadi kekasih Liam selama ini. Sontak saja kedua pasang mata itu membola melihat siapa wanita yang dimaksud Liam. Hai. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.